Ayo manisku, mari kita kawin. Menyerahlah. Lebih baik kau jadi istriku. Sudah lama aku menganggur. Halo guys, welcome back to my channel Bukan Anak TV. Jelajah film kita kali ini akan mengupas satu film yang luar biasa. Agak bingung ceritanya, rada aneh, namun banyak adegan yang buat aku nggak mengerti juga. Ini lebih ke genre dewasa, banyak adegan brutal, pembantaian dan sensualitas, eksploitasi perempuan, penculikan dan pemerkosaan. Film ini menampilkan si cantik Yurika Prastika dan Devi Ivone dan dibantu bintang-bintang lainnya. Diceritakan seorang dewi yang merubah wujudnya menjadi sebuah celurit. Ketika tuannya dibunuh oleh kawanan 5 iblis, sang celurit pun menghilang dan menjadi para buruan pendekar. Guntara adalah pemuda pendekar yang tengah mengembara. Dia terjebak di suatu desa yang penuh misteri di mana banyak keanehan, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan yang dilakukan salah satu kawanan iblis yang diketuai oleh Suro Pringgo, dan salah satu anggotanya adalah Roro Citro yang diperankan Devi Ivone. Guntara mendapatkan pusaka celurit perak yang jadi buruan para pendekar. Dia berkali-kali didatangi seorang perempuan cantik di dalam mimpinya. Sang dewi cantik ini diperankan Yurika Prastika. Di film ini, Yurika Prastika masih tetap menjadi tokoh yang mengundang sensualitas, banyak adegan yang tidak aku mengerti dan sepertinya tidak cocok untuk anak di bawah umur. Pergulatan, perkelahian yang mengandung unsur pornografi. Aku pun nggak paham ya film ini alurnya mau dibawa kemana, dan pokoknya nggak ngerti sih. Film ini seperti film yang sempat aku bahas, yaitu judulnya Celurit Perak. Ya sama juga, ini juga pusaka celurit perak, cuman beda lagi, tapi bintang-bintangnya sama persis. Sama, ada Devi Ivone, ada Yan Bastian, sama tentang ilmu hitam juga. Dan ceritanya pun bingung menjelaskannya, mereviewnya aku bingung. Cuman saya tertarik dengan peran Yurika Prastika di sini, makanya saya tertantang untuk menyimak, menonton dan mencoba mereview, menggambarkan ceritanya seperti apa. Tapi saya bakal ke poin-poin pentingnya saja yang saya mengerti ya. Dan film ini menceritakan tentang asmara, balas dendam, dan kekuasaan, di mana Roro Citro yang ingin membalas dendam akan kematian ibunya, namun ternyata itu adalah kesalahpahaman. Celurit perak yang cemburu terhadap pemuda yang disukainya ketika melihat sang pemuda berjumuria di sungai. Sang dewi menceburkan diri ke sungai dan membawa dirinya ke tempat para siluman, dan bertemu dengan gadis yang dicemburuinya yang sedang disandra dan mau diperkosa. Kalau menurut aku ini film sangat membingungkan, banyak tokoh dan banyak konflik jadi liar. Dan di sini guys, jadi ini cewek yang dicemburui oleh Dewi Celurit Perak ini sebenarnya sih sama pemuda yang disukai sama celurit perak ini, mereka itu
jadi saudara sesusu, jadi satu susu gitu. Tapi mereka nggak pacaran, tapi mereka bercumbu. Itu yang aku membingungkan. Dan di sini seperti tokoh utamanya yang pemuda yang Guntara ini, dia apa ya, kayaknya kayak nggak bisa menjaga attitude gitu ya. Kalau hero-hero yang ini kan kayak bisa membawa image ya, istilahnya menjaga hati, dan terhadap perempuan tuh dia seperti menjaga gitu. Tapi di sini tuh bener-bener filmnya tuh barbar gitu. Makanya aku bilang film ini kok bingung gitu. Terus banyak unsur-unsur pornografi, tapi nggak terlalu menonjolkan, tapi menonjolkan dengan hal-hal yang nyeleneh gitu, nyeleneh. Dan endingnya sih celurit perak berhasil mengalahkan para iblis, dan Roro Citro sadar kembali dan ke pangkuan ayahnya. Dan ketika Suropringgo, si ketua iblis ini dikalahkan, celurit perak merubah dirinya menjadi celurit, dan si Guntara ini menancapkan celurit tersebut ke ubun-ubun si iblis tersebut, dan iblis pun tewas. Seperti itu guys. Jadi buat kalian yang pengen lebih detailnya, kalian bisa nonton secara streaming. Dan film ini cukup sulit untuk di review, cukup sulit untuk dimengerti, apalagi banyak sekali dialog dari semua tokoh ya. Sepertinya tokoh di dalam film ini, baik figuran maupun pemeran utama, semuanya diberi dialog yang rata gitu, sama rata. Jadi kita bingung gitu. Bahkan para penduduk kampungnya aja kayak apa ya, riweh gitu riweh gitu, perdebatan apa. Jadi makanya aku nggak bisa secara detail mereview film ini. Tapi karena ada Yudhika Parastika, jadi aku tertantang untuk menontonnya. Walaupun memang secara garis besar dalam mengikuti alurnya tuh aku bingung, pusing. Tapi ya ketika pas endingnya ya tahu, oh ya seperti itu gitu, seperti itu. Cuman emang film ini dibawa muter-muter kemana-mana, karena semua tokoh yang ada di film ini semuanya ikut ngomong, diberi kuasa dalam berdialog, seperti itu. Ya sepertinya ini film bagus sih. Jadi semua pemain mereka diberikan dialog seperti itu. Oke, itu aja ya guys ya, Jelajah Film Indonesia masih di Bukan Anak TV. Bye-bye. Kamu harus kubikin buta, Bang!